Pastikan dulu. Ya, sebentar lagi ya. Baik. Sebelum kita memulai, saya sedikit pengantar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing kita semua dalam pelaksanaan PPG ini. Di balik kegiatan kita ini, kita banyak sekali mendapatkan pengetahuan yang baru untuk pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memajukan pendidikan agama Islam di seluruh Nusantara. Suara saya apakah sudah kedengaran? Sudah Pak, Ya. kedengaran Pak. Sudah. Ini sudah kedengaran suaranya? Sudah Pak. Sudah. Ya. Ini mau tampilkan dulu ya slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nyala goreng gitu. Mana ke wifi sekolah atuh dah. Mana ke wifi sekolah. Abar ingin memberikan satu ya. Bila saya nanya Suaranya tidak jelas Pak Guru. Begini, apakah kabar semuanya? Kalian jawab. Oke, kita buka di sini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Kedengaran suara Bapak? Iya. Kedengaran Pak. Alhamdulillah. Sekarang saya matikan dulu ya. Yes. Oke anak-anak, yang satu suara dulu ya. Suara double kieu. Bapak tanyakan kabar terus ya. Oke anak-anak, sekali lagi apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Senyum ceria. Allahu Akbar. Yes. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 5. Sebelumnya kita mintakan kepada Ananda Hamzah untuk memimpin baca doa. Kepada Ananda kami persilahkan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Saya Pak. Ayo, siapa? Oke. Ananda Siti, silahkan. Tentang hidup sederhana dan ikhlas Pak. Iya betul sekali. Kita hari ini belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas. Ada yang ingat contohnya hidup sederhana dan ikhlas gimana? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Oke, silahkan. Tidak berlebihan. Asep.
Ya, contoh hidup sederhana itu menggunakan uang secukupnya, Pak, nggak boros. Sebentar ya. Menabung, Pak. Sebentar, ada gangguan. Oke, pertama hidup sederhana seperti menggunakan uang secukupnya. Kemudian ada lagi contoh hidup ikhlas beramal seperti apa? Beramal tanpa pamrih. Iya, Ikhlas membantu orang lain, Pak. ya, Membantu sebentar orang ya. lain tanpa imbalan. Untuk orang lain, betul sekali. Jadi kita belajar hidup itu Membantu menyeberangi ibu-ibu, Kak. Jalan ya, raya kenapa? untuk menyeberangi ibu-ibu. Nah, sekarang hari ini Tidak membutuhkan imbalan. Bapak mau tanya, ada yang semuanya hadir semua ya? Hadir, Hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada yang keluar hari ini? Nggak ada, Pak. Hadir semua, Pak. Oh iya, Alhamdulillah. Pak. Jadi, Royati, Pak. iya. Jadi hari ini lanjutkan pertemuan kita pagi hari ini. Ya, tanya. Biasanya kita di bulan suci Ramadan pada malam hari kita akan melaksanakan apa? Salat taraweh, Pak. Siapa yang menjawab tadi? Saya, Pak. Pak Ahmad, Iya, Ahmad Mohon Jailan. mohon maaf, Iya. Ahmad, instruksi. Materinya apa tadi Pak, Bapak? Tentang sholat tarawih mau bagikan ini kendalanya keluar sendiri. Teknis. Saya coba tampilkan ya. Oke ya bagus. Silahkan. Nah, tentang sholat tarawih. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sholat tarawih. Takut tentang pengertian sholat tarawih. Nah, tadi mulai tarawih, Pak Jumlah Syed. sholat tarawih, tata cara pelaksanaan sholat tarawih, Pak Syed. pelaksanaan sholat tarawih. Sebelum Ahmad. Ya. aku ingin bertanya, Pak, tadi mah materi sebelumnya. materi hari ini ya. Oke, materi hari ini kita tentang sholat tarawih. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Pak, boleh, Pak. Apa arti tarawih itu, Pak? Oke, apa arti kata tarawih? Nah, sekarang kita lihat dulu apa arti kata tarawih itu. Tarawih itu dari bahasa Arab yang berasal dari kata rawaha, tarwihatun, tarawih. Kalau rawah itu adalah kata kerja fi'il madhi, rawah, tarwihatun itu adalah masdarnya, tarawihun itu adalah jamaknya. Yang artinya adalah waktu sesak untuk istirahat. Jadi kalau kita artikan salat tarawih itu diartikan sebagai salat pada setiap 2 rakaat selesai salat dengan diikuti ucapan, kemudian melanjutkan rakaat berikutnya hingga batas yang ditentukan. Oke, anak-anak sekalian, ada yang tahu apa hukum melaksanakan ibadah salat tarawih? Saya, Pak. Iya. Apa Sunnah. hukumnya? Sunnah Sunnah muakkad, muakkad, Pak. Pak. Sunnah muakkad. Mari kita lihat. Wah, pintar anak semuanya. Ternyata hukum salat tarawih itu adalah sunnah muakkad. Dikerjakan mendapat pahala yang luar biasa. Baik itu sendirian atau lebih afdal lagi kalau kita kerjakan Jamaah. di mana kita berjamaahnya? Di masjid, Pak. Oke, silakan kita baca singkat aja. Jadi di zaman Nabi
itu Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih hanya dalam 8 rakaat saja, ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih itu dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Meskipun boleh mengerjakan sendirian, tapi lebih baik kita kerjakan bersama-sama. Oke, ini hadisnya kelebihan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Apa? Kalian, yuk kita baca sama-sama. Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa kan sholat malam pada bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Imam, Apakah semangat untuk sholat tarawih? Semangat. Wah, bagus. Ini diterapkan ya pada saat bulan suci Ramadan. Oh iya, kalian tahu nggak apa lafaz niat sholat tarawih? Ya, Pak. Niatnya mintakan kepada Ananda Sajawani untuk membacakan lafaz niat salat tarawih. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Mantul, bagus. Ini lafaznya luar biasa fasihnya. Terima kasih. Jadi itu lafaznya sholat tarawih, yang artinya aku niat sholat sunat tarawih 2 rakaat sebagai karena Allah Ta'ala. Oke, kita lanjutkan ya. Berapa jumlah rakaat tarawih? Oke, Anda bisa menjawab? Atau ada Ada. Pak. Siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa? Silakan. 8 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Bagus. Jadi Rakaatnya 20, Pak. jam. Ada yang 8 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 30. Wah, beda-beda ya. Tapi kalau kebiasaan di masyarakat kita, kebanyakan itu kita melaksanakan sholat sebanyak Yang 8, Pak. Oh, yang 8-nya bisa. Jadi mau mengerjakan 8 boleh, mengerjakan 20 boleh, bahkan yang 36 pun juga boleh. Yang terpenting ada kita Kalau melaksanakan. cuma 2, Pak, boleh, Pak. Cuma 2. Kenapa? Kalau cuma 2 rakaat boleh tidak, Pak? Wah, boleh banget. Tapi pahalanya kurang loh. Jadi biar lebih semangat supaya mengisi bulan suci Ramadan itu banyak kita berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana pelaksanaannya untuk salat tarawih. Silahkan lanjutkan terus. Oke, terus. Nah, ini dia. Jadi kita melaksanakan salat tarawih itu berselang-seling. Jadi 2 rakaat itu diselangi dengan bacaan selawat dan seterusnya sampai mencapai 20 rakaat. Kemudian ditutup dengan melaksanakan witir 3 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, kemudian disambung dengan 1 rakaat 1 kali salam. Oke, sekarang apa hikmahnya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Saya, Pak. Boleh Dapat dari Ya, Pak. Dapat menambah ketaatan kepada Allah, Pak. Saya, Ya, Pak. terus? Mengampuni Boleh. dosa-dosanya. Oke, sekarang kita ke perempuannya dulu. Saya minta kepada Teteh Nurul Faridah, ada? Ada Teteh? Ada, Pak. Iya, silakan. Yang pertama dapat, ya loh, Pak. Iya, silakan. Yang pertama dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Terus?
pahala ibadah ditulis seperti salat 1 malam penuh. Oke. Yang Besok. ketiga, Besok. dosanya. Yang keempat, mempererat. Sudah apa? Iya, oke. Jadi itu kesimpulan dari hikmah dan keutamaan sholat tarawih. Oke, jadi kesimpulan kita pada pelajaran hari ini tentang sholat tarawih yang jumlahnya berbagai macam jumlah rakaatnya. Ada yang bilang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Dan hukum ibadah sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad. Oke, anakku sekali bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sebelum menutup kita pada hari ini, ada sejawani untuk pelajaran kita dengan berdoa. Silahkan. Baik, teman-teman sekalian. Tutup ya, Pak ya? Ya. Kita sama-sama membaca suratul Al-Asr. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Wal innal insana lafi wa amilus solihat Terima kasih anak-anakku sekalian yang telah mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ingat, rajin sholat di rumah, ngajinya juga rajin, dan jangan lupa berbakti kepada orang tua ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah alamin. Wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah penampil terakhir sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik. Alhamdulillah peer teaching kita untuk hari ini berjalan lancar. Semoga besok juga lancar. Terus Pak Ahmad Zaini. Iya Pak. Ya, Pak. Penampilannya sudah bagus. Cuma suaranya harus jantan ya. Iya betul sekali karena saya ngajar di SD Pak. Iya. Atau memang karena warna suaranya seperti itu yang mau diapakan ya. Betul sekali karena yang dihadapi ini siswa ini berbagai macam macam-macam di sini. Iya. Oke. Ada catatan ya buat Ahmad Zaini. Satu, itu diperhatikan durasi waktu di RPP ya. Itu kebalikannya dari Pak siapa tadi itu. Kalau Pak Jailani tadi di atasnya ditulis 1 kali 30 menit, 1 kali 35 menit. Tapi di uraian kegiatannya jumlahnya cuma 8 menit. Kegiatan pembukaan 2, inti 6, penutup 2. Nah, kebalikannya Pak Ahmad Zaini nih di atasnya 1 kali 30 menit, tapi di uraian kegiatannya, kegiatan intinya saja 120 menit. Nah, itu. Jadi
kesesuaian atas bawah itu harus diperhatikan ya, Mas Zaini. Ya, Jangan kelebihan, jangan kekurangan, disesuaikan. Jadi 30 menit itu uraiannya seperti apa itu ada di kegiatan, baik kegiatan pembukaan, inti maupun penutup, itu disesuaikan. Nah, kesalahan-kesalahan kecil seperti itu saya harapkan itu tak terjadi lagi ya, dihilangkan gitu ya kalau perlu. Ini kan masukan demi masukan, walaupun masukannya sedikit, kecil-kecil, tapi kalau diperhatikan nanti insya Allah akan menjadi sempurna. Berikutnya, dan ini yang saya kira agak urgen untuk disampaikan, adalah penerapan strategi. Ya. Nah, umumnya ya mungkin karena daring ya, kesulitan untuk menerapkan strategi dengan full gitu, dengan sempurna itu sulit. Tapi paling tidak strategi yang kita cantumkan di RPP itu kita coba terapkan. Kan tadi itu banyak sekali strategi dan metode yang ingin diterapkan sebetulnya, tapi tak tercapai atau tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan. Nah, itu jadi diterapkan ada strategi demonstrasi, tadi ada strategi information search, itu harus diterapkan. Gitu ya, harus diterapkan. Dengan strategi pembelajaran aktif sebetulnya itu akan membuat guru itu santai. Peserta didik aktif, guru santai gitu ya. Itu jadi yang aktif itu adalah siswa kita, peserta didik kita. Kita hanya sebagai fasilitator saja di kelas itu. Ya, jadi bukan didominasi kita, tetapi ini adalah student oriented gitu ya. Jadi berpusat kepada peserta didik. Ya, itu tujuan dari strategi pembelajaran aktif, atau mungkin Anda pernah mendengar istilah PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, saya kira Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi itu baik lewat penataran-penataran, kursus-kursus, nah, itu diterapkan. Tadi sebenarnya Nurul Faridah itu sudah bagus itu ya, ingin menerapkan itu, tapi ya terkendala video yang tidak bisa diputar. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita maklum adanya kita ya. Ini teknologi banyak kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat pembelajaran lewat daring ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kita maklum itu. Oke, silakan Pak Sahiri kalau mau berikan komentar sebelum nanti ada statement closing dari saya, silakan Pak Sahiri. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing ya, dan kepada Bapak Ahmad Zarkonia. Ahmad Zaini, Pak. Ahmad Zaini, Bapak Zarkoni ingat datuk saya juga. Ahmad Zaini di kelas 5 Pak ya, Budi Pekerti. Masalah tarawih. Materi penyampaian sudah baik. Ya, jelaskan apa yang ditulis itu yang dijelaskan. Penampilannya juga sama seperti yang lain, sudah baik. Ya, Pak Sahiri, ya. Ya, sudah baik. Hanya ini tingkat SD Pak ya. Betul, saya mengajarnya di SD Pak. Ya, kalau enggak Pak, kalau tingkat SD karena ini membahas materi pelajaran sholat tarawih, hindari hal-hal yang yang furu'iyah.
Anak Ya. pasti Pak, ada yang buat 11, ada yang buat 3, hindari yang seperti itu. Dan Bapak Ya. jelaskan saja bahwa sholat tarawih boleh 11, boleh juga 23. Karena tingkat SD ini pernah kita alami juga kan, bingung, membuat anak bingung. Jadi artinya Bapak sudah baik itu menjelaskannya, boleh 11, boleh 23 dalam menyampaikan materi pelajaran. Karena tingkat SD analisisnya memang beda dengan SMP, SMA Pak. Jadi Ya. agak bahaya. Tapi udah baik Bapak menjelaskannya. Alhamdulillah termotivasi juga dengan siswa-siswa. Mudah-mudahan SD murid Bapak berapa Pak? Kalau di tempat kami ada sekitar 350 Pak. Total ya 1 sampai 6 ya? Ya betul, karena ini ada rombel 3 rombel Pak. Iya, berarti rombalnya mungkin 18 Pak ya? Ada 18, ada sampai 25 Pak. Oke. Jadi sudah baik Bapak nyampaikan sesuai dengan tataran pemikiran siswa. Jadi kalau guru SD ini Pak, pengalaman rata-rata itu guru SD itu kalau ngomong sama kita tuh memang tataran pemikirannya, kerjaannya harus menyesuaikan guru SD. Nah, beda dengan Bapak dosen pembimbing kita, selalu saintifik. Kadang-kadang kita tidak mampu menerjemahkan karena memang mahasiswa, jadi kalau kita ini tataran menyesuaikan pemikiran SD. Nah, sehingga sehari-hari pun kadang-kadang ada hal yang lucu karena memang harus menyesuaikan. Jadi udah baik itu Pak, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan lulus nanti ujian komprehensif, tidak ada masalah. Semoga menikmati tunjangan pemerintah yang sudah disiapkan. Jangan nuntut-nuntut yang lain lagi Pak ya. Amin. Insyaallah. Siap. Amin. Kalau TPP Pak, TPP ada nggak Pak di sana Pak? Belum ya. Saya kan baru diangkat jadi di P3K Pak. Hah? P3K. Saya baru diangkat guru P3K. Oh itu. Ada enggak yang mahasiswa lain TPP ada ya? Enggak. Dari Dinas Pendidikan? Ada Pak di Subang ada. Hah? Di Subang ada Pak. Berapa Pak? 1 juta lebih kah? Oh, enggak, cuma 500. Alhamdulillah sama juga di Kota Pontianak. Tapi Kota Pontianak itu yang sudah sertifikasi beda, yang non sertifikasi beda. Tapi itulah perhatian pemerintah daerah terhadap guru-guru yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, karena itu berkaitan dengan otonomi daerah, income daerah. Tapi kalau sertifikasi itu Pak sama. Berdasarkan gaji pokok seluruh Indonesia sama. Tapi untuk TPP, tunjangan fungsional perbaikan itu atau MAMIN dan sebagainya itu sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, berarti sama itu Pak. Jadi terima kasih, sudah bagus. Terima kasih Bapak dosen pembimbing sudah memberikan arahan. Semoga kita sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum Amin ya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.